Okay, let's try it. Kita geser sebentar. Oke. Nah, hello everyone. Selamat datang di lebih dalam lagi live Q&A bersama saya, Pastor Agua Lewi, dan saya akan ngobrol sama rekan saya, Pastor Christopher Tapeheru, berbicara tentang khotbah dia hari Minggu kemarin yang berjudul Like an Athlete, seperti seorang atlet. Saya berdoa supaya apa yang kami obrolin itu jadi sesuatu menyegarkan, dan saya berdoa supaya apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi sesuatu yang kembali menginspirasi. Hello Nelson, good to see you. Dan saya berdoa supaya apa yang kami bicarakan ini bisa mengempower teman-teman. Selamat pagi. Untuk teman-teman bisa minimal menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan dan mempergunakan talenta yang Tuhan sudah berikan sebagai sebuah sarana bahwa kamu adalah salah satu partner dari kerajaan surga. So silakan kalau ada yang mau bertanya, nanyanya bisa di question box. Nah, sebelumnya saya undang dulu Pastor Chris dulu. Yang dulu orangnya, sebentar. Tunggu sebentar. I hope dan saya punya ekspektasi buat teman-teman saya belajar. Pastor Chris. Hey man. Udah di rumah. Semua kedengaran jelas banget. Kalau ada highlight dari your sermon minggu kemarin, gue rasa statement buat apa bertalenta kalau nggak disiplin, nggak ada gunanya talenta kalau nggak disiplin. Gue rasa itu very powerful statement bahwa orang punya talenta banyak, tapi kalau disiplinnya nol, tetap aja nggak ada gunanya. Maksudnya dia tidak akan jadi apa-apa, dia tidak akan berdampak apa-apa, dan boro-boro berdampak, hasilnya pun nggak maksimal ya. Ya, itu yang kita belajar dari kehidupan seorang atlet lah ya. Dan itu pun quotes dari seorang atlet juga kan. Sepak bola yang di usia 43 ini masih main lah. Maksudnya di liga masih main umur 43 tuh buat pemain bola tuh udah spesial lah. Karena di 39, 38 tuh biasanya udah ngos-ngosan lah. Ya kayak gue lah. Gue sekarang walaupun bukan atlet dari dulu ya. Cuman 43 tuh fenomenal, dan ini quotes gue ambil direct dari dia. Dan ketika orang mempertanyakan kok bisa sebugar itu di usia segitu, dan dia bilang semua masalah disiplin ya, dan tanpa disiplin talenta ini jadi kita jadi pengelola talenta yang buruk ya pada akhirnya, bakat itu. Dan ya itu sih kemarin bagiin sebenarnya dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Ya, perenungan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan dia menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan kita sebagai seperti atlet. Ya, makanya judul khotbah gue Like an Athlete kemarin. Mungkin akan gue share sedikit ya. Sebenarnya poinnya nggak terlalu banyak, cuman kita baca ayat aja secara jujur, karena kali gue perhatiin apa yang Rasul Paulus tulis sebenarnya udah straightforward, karena itu surat ya. Dia juga nggak pengen surat yang dia kirim malah berbelit-belit, orang jadi bingung kan gitu. Jadi kita kemarin baca aja secara jujur tiap ayat, dan ini cukup helpful. Poin pertama tentang like an athlete ini, atlet kita tahu sebagai mereka yang menguasai diri dalam segala hal. Specifically tentang bagaimana mereka mengelola waktu dan disiplin latihan dan apa yang mereka konsumsi juga. Dan itu dilakukan untuk memperoleh satu target, khususnya dalam perlombaan, yaitu hadiah, sebuah mahkota atau trofi, piala. Ya, dan kita pun juga sama, tapi bedanya kita nih, target kita nih memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, gimana caranya kita nih bukan worldly living ya, tapi earthly living. Ya, worldly living hidup duniawi ya, bukan, tapi hidup di dunia. Earthly living but heaven focus. Gimana caranya kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini adalah bagian dari pengabdian kita sama Tuhan. Targetnya adalah kehidupan kekal mahkota abadi, kalau kata Rasul Paulus di ayat 25 gitu. Terus berikutnya ayat yang cukup jelas juga di ayat 26-nya dibilang, makanya Rasul Paulus bilang, sebab itu saya. Jadi menggambarkan dirinya seperti seorang atlet yang berfokus kepada
memenangkan perlombaan gitu ya, memenangkan pertandingan. Dan dia bilang makanya itu saya tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang Batam. sembarangan saja memukul. Jadi dia pakai dua analogi di sini. Pelari, ya, balap lari dan juga petinju. Dia bilang pokoknya saya nggak lari tanpa tujuan, jadi harus jelas ada tujuannya. Dan saya nggak asal pukul. Jadi semua yang dia lakukannya ada strateginya, ada maksudnya. Ya dalam hidup pun sama. Kalau kita adalah seorang penilik atau good steward, pengelola yang baik, kita nggak akan iseng. Ya nggak akan asal jalan, nggak ada tujuannya. Cuma iseng-iseng aja lah. Iseng-iseng tuh kerap kali bahaya ya. Dan seorang atlet nampaknya nggak pernah iseng-iseng. Apapun yang dia lakukan ini pasti ada tujuannya. Gerakan-gerakan sampai gerakan yang simpel kemarin di khotbah juga gue bagiin gitu ya. Gerakan teman gue yang bukan atlet tapi dia nge-gym juga dan dia suka kalau lagi diem ada aja gerakan yang aneh-aneh gitu kan, kadang tangannya dia begini-begini ngapain, gue bilang "Lu ngapain gini-gini", dia ternyata ada otot kecil yang hanya bisa di apa ya dilatih itu dengan cara seperti itu gitu, melakukan gerakan-gerakan yang dalam keadaan lagi nggak olahraga, lagi santai, lagi ngantri, lagi ngapain, lagi nunggu makanan jadi atau lagi duduk, dia suka melakukan hal itu dan itu kan aneh banget, tapi semua bahkan hal sekecil apapun dari seorang atlet itu ada tujuannya dan dia bisa jelasin why I do what I do kan gitu, dan tentunya nggak sembarang. Rasul Paulus pun juga sama, setiap yang dia lakukan katakan itu ada maksudnya, ada strateginya, ada tujuannya, dan itu kehidupan seorang atlet ya kurang lebih ya. Dan gue sandingin kemarin sama uh, Efesus 5 ayat 15 sampai 21, hidup sebagai anak-anak terang. Karena di sini tentunya kita nggak bicara atlet secara sebenarnya. Ini kan penggambaran aja, pengelola yang baik dari waktu dan talenta atau bakat adalah penggunaan waktu seperti seorang atlet. Karena seorang atlet karirnya itu kasarnya umurnya itu sangat terbatas karirnya. Ya, jadi kalau dia salah eh, apa ya salah memutuskan apa yang dia mesti lakukan, pengelolaan waktu dan juga apa yang mesti dia konsumsi, apa yang dia biarkan masuk ke tubuhnya, fatal gitu. Fatal banget. Ada beberapa atlet yang bakatnya banyak tapi cedera di awal dan parah sekali, dan cederanya mungkin karena alasannya sederhana, ketika tanding belum cukup pemanasan gitu dan langsung turun. Dan mungkin dia juga nggak pemanasan bener karena malamnya mungkin habis apa ya, kalau gambaran sekarang tuh banyak atlet juga yang nggak jadi panutan yang baik karena kehidupan malamnya ini dahsyat gitu loh. Jadi bisa jadi dia nggak terlalu fokus di pertandingan hari berikutnya karena dia malamnya juga habis dugem, nggak jelas, mabok. Dan makanya di hari itu akhirnya dia nggak terlalu fit dan pemanasannya nggak bener, akhirnya cedera yang bisa fatal. Yang membuat dia akhirnya sekarang jadi antara pensiun dini atau ya jadi pemain yang masuk kategori mediocre ya, biasa aja gitu. Padahal dulunya sangat diperhitungkan dan sangat sangat promising, Gue jadi sangat menjanjikan gitu. denger ini, gue jadi ingat Ronaldo si fenomenal. Iya, Dia exactly. kayak hidupnya Benar, berantakan, dia tuh bener benar. yang harusnya hebat banget, jadi ya Iya. Nah, itu yang terjadi kan. Bayangin dia disebut the phenomenon kan, sang fenomenal. fenomena gitu. Dan berakhirnya gitu aja, maksudnya di umur kesekian, Ronaldo yang satu lagi masih fit, masih bugar, masih kayak Superman. Ronaldo yang ini udah kayak pegulat kan gitu. Ya, Udah bener kayak kayak kesel banget. dan kan karena cedera, cuman ternyata gaya hidupnya pun juga begitu sembarang gitu. Dan ini yang kenapa gue sandingin sama si Efesus 5 nih, karena Efesus 5 ini dikasih tahu di ayat 15 sampai 21 nih gaya hidup anak-anak terang. Ya, hidup sebagai anak-anak terang itu seperti apa? Like an athlete sebenarnya. Makanya di ayat 15 kita mulai ya. Kan itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, artinya sungguh-sungguh diperhatiin, jangan sembarang, jangan asal. Ya, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kemarin gue ingetin kita semua akan kebenaran ini ya, bahwa Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Ya, time is running out, chances upon chances, kesempatan demi kesempatan bisa berlalu begitu aja kalau kita menyia-nyiakan. Ya, kesempatan, waktu, dan khususnya talenta yang Tuhan percayakan. Bisa jadi ya orang akan cuman mengenang kita sebagai, aduh padahal orangnya berbakat banget loh, sayang banget ya, gitu. Ketika banyak orang yang udah kelewatan momentumnya dalam hidup, gitu. Ya, Tuhan di pihak kita memang, tapi waktu tidak di pihak kita. Tapi istilahnya waktu terus berjalan, terus berlalu, dan kita jelas nggak boleh menyia-nyiakannya. Terus ayat 18 bilang, ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan kita tahu ada namanya kairos ya. Ada waktunya Tuhan, ada timing, ada momentum yang sayang kalau dilewatin, bisa jadi kesempatannya nggak datang 2 kali. 2 kali, benar. Kerap kali seperti itu. Jadi jangan sampai miss lah karena hidup yang tidak arif gitu, hidup yang sembrono gitu. Ayat Suka 18, janganlah kau mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya kemarin gua arahin juga tentang atlet itu sangat sangat jelas ya kayak cara dia mengkonsumsi makanan, nutrisi, sangat dipikirin sekali. Waktu dia tidur, waktu dia macam-macam tuh sangat dipikirin khususnya apa yang dia makan ya. Konsumsi itu sangat benar-benar strict. Sebagai orang yang struggling dengan GERD sama kayak lu, kita GERD gang. Gue belajar dari 2017 apa artinya diet. Apa arti diet menguasai. dalam artian ada pantangan untuk makan. Dan gue akhirnya menyadari, wah ternyata ini buat kebaikan sendiri. Gitu. Ya banyak-banyak yang enak-enak yang gue udah nggak boleh makan, tapi ini demi kebaikan gue sendiri. Dokter juga udah bilang nih nggak ada obat nih buat ini. Ya lu harus jaga makan. Cobain deh, jaga makan. Ya, dan puji Tuhan sampai hari ini, it works, it really works. Ya dan gue ngerti apa artinya untuk menolak hal-hal yang sebenarnya buat orang lain pasti cuma gini doang, udah dikit boleh lah gitu-gitu. Gue dengan strict oke, no. Bisa mati muda gue kalau gue sikat terus apa yang dokter bilang jangan dimakan. Dan makanya perintah ini jelas jangan mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi pengelolaan waktu dan talenta atau bakat nih sangat tergantung dari siapa yang kita izinkan menguasai kita atau apa yang kita konsumsi dalam konteks sebagai atlet ya, makanan kita. Dan dalam bahasa Inggris, who atau what consume us, siapa yang memenuhi kehidupan kita yang kita izinkan masuk sehingga memenuhi kita, itu akan menentukan ya dalam pemanfaatan atau penyalahgunaan waktu dan talenta. Ya kemarin gue kasih contoh si atlet sepak bola bernama Herman Zumafo ya. Di tahun 2019 kalau nggak salah dia sempat jadi pencetak pencetak gol tertua di Liga Indonesia ya, ngelewatin rekor sebelumnya gitu. Dan di usia sekarang yang 43 pun dia masih main, dan itu orang-orang udah bilang paling tahun ini kayak dia pensiun deh. Ternyata enggak. Dan ditanya apakah akan pensiun dalam waktu dekat, dia bilang enggak. Selama gue masih kuat, sikat terus kata dia. Dahsyat banget. Dan ini yang gue kutip dari dia bilang ketika orang bertanya gitu resep apa sih yang buat dia mampu menjaga kebugaran sampai umur 43 masih main, karena sepak bola ini kan benar-benar kompetitif sport yang paling gila banget. Maksudnya bahkan beberapa orang yang udah lama nggak main bola, kalau main bola mendadak bisa berpulang lebih cepat. Itu banyak banget teman gua udah lama banget nggak main bola, pas lagi pandemi itu dia main bola usia 33 berpulang sakit jantung. Dan ini emang highly competitive sport, olahraga yang benar-benar menuntut kebugaran tinggi. Terus jawaban dia menarik sih, Herman Zumafo bilang, pertama harus selalu aktif, itu kuncinya. Maksudnya dia adalah pada saat latihan atau tidak harus selalu mencari waktu untuk berolahraga, yaitu disiplin. Kedua, makan teratur dan makan makanan yang sehat. Terus dia bilang berikutnya, pemanfaatan waktu adalah waktu istirahat, jangan kebanyakan begadang katanya. Dan harus disiplin. Nah, baru dia yang bilang nih, percuma ada talenta tanpa disiplin. Ini quotes dari dia ya, yang bisa kita jadi take out dari khotbah yang kemarin gitu. Dari seorang atlet sendiri, karena temanya kan like an athlete, kayaknya nggak berlebihan kalau kita ambil quotes dari seorang atlet sendiri. Nah, setelah Rasul Paulus bilang, gue juga ada kutip tentang Daniel. Daniel mengajarkan kita apa artinya bahwa kita tuh punya hak untuk menentukan apa yang kita harus konsumsi dan apa yang tidak. Ya, bahkan ketika ada tekanan untuk ketika dia lagi mau mengajukan diri sebagai pegawai istana, HRD-nya udah bilang lu mesti makan makanan raja, minum minuman raja. Daniel bilang nggak bisa, ini nggak sesuai sama apa ya, sama conviction saya, keyakinan saya. Dan kalau dalam konteks atlet ini nggak sesuai dengan diet saya, gitu. Ya dong. Tapi dia bilang nanti lu kalah sehat, kata Daniel. Enggak, Tuhan yang tentuin lah. Bagian saya adalah bertanggung jawab akan apa yang saya percaya khusus berkaitan sama Tuhan, kerohanian saya, dan nggak memutuskan untuk apa yang mesti saya konsumsi dan tidak konsumsi. Biar kita tahu ya, kita harus sadar bahwa keputusan dari tangan kita sebenarnya.
untuk nggak makan semua yang bisa dimakan dan nggak nonton semua yang bisa ditonton atau nggak dengerin semua lagu yang bisa didengar Hmm. atau mesti jalan ke semua tempat yang semua orang pernah ke situ. Kita punya punya apa ya punya hak untuk menentukan. Hmm. Dan nampaknya dalam kehidupan seorang atlet ini yang perlu. Makanya janganlah engkau mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan dalam kaitan kerohanian kita, kita memutuskan seperti seorang atlet yang mungkin akan kelihatan kayak, lebay lo, udahlah, santai lah, cheat day dikit lah, sekali-kali gitu. Maksudnya kenapa Hmm. sih mesti ketat banget? Sekali-kali bahasa itu cheating kalau orang lagi diet, atau dia suka nge-gym. Ya, kalau udah cheat lah sekali-kali gitu. Dan dia keputusan untuk tidak cheat itu penting, khususnya dalam kerohanian ya. Karena nggak ada yang lebih bodoh daripada berusaha menyelingkuhi Tuhan ya. Cheating on God. That's the most, mungkin bisa dibilang ya, This thing hal ever. terbodoh yang pernah kita lakukan. Mencoba menyelingkuhi Tuhan. Itu kan konyol. Ya, dan di 3 ayat terakhir ditutup dengan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ternyata apa yang kita konsumsi besar akan sangat berpengaruh juga dengan apa yang kita hasilkan dalam hidup ini. Ya kan, bahasa perumpamaan dunia itu garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Wah. Tapi kalau yang masuk itu baik, pasti yang keluar juga baik. Gitu. Jadi idenya seperti itu, dan di situ ada unsur juga kalau kita bukan hanya sekedar apa ya diet personal, tapi hasil dari dietnya kita nih, diet rohani khususnya nih, kita bisa putuskan untuk jadi memberkati buat orang lain. Ya, istilahnya firman yang kita baca nggak cuma mengubah kita, tapi firman yang sama yang kita bagiin ke orang-orang lewat mulut kita, dan itu memberkati mereka. Ya, dan itu sekali lagi keluarannya akan sangat terpengaruh dari apa yang masuk gitu. Dan biar biar kita nih hidup dengan pengelolaan waktu dan bakat yang benar, sehingga kehidupan kita jadi berkat dan jadi inspirasi juga dalam konteks ini ya gitu. Terus ditutup dengan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Artinya dalam perlombaan ini sebagai atlet kita nggak kompetitif. Idenya adalah kita ini lebih ke sebuah lomba ketahanan yang bahkan kita lakukan bersama. Jadi ketika ngeliat orang lain lagi jatuh, lagi lemah, kita ini punya tugas untuk membangkitkan mereka, untuk tolongin mereka untuk bangun berdiri dan kembali berlomba gitu. Karena ini bukan persaingan ya pada akhirnya gitu. Dan ini itu sih kemarin apa yang gue bagiin. Kolaboratif. Ya. Bukan kompetitif tapi kolaboratif. Dan saya jadi teringat Roma 15 ayat 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang lemah. That's good. Karena, the message bilang strength is for service, not status. Itu yang saya udah kali-kali bahwa kekuatan kita justru perlombaan ini ada untuk menolong yang lebih lemah dari kita. Bukannya kita pamer-pamerkan apa yang kita bisa gitu. Itu bocah tuh yang kayak gitu tuh. Tapi real strong people itu tahu kekuatan untuk menolong yang menopang. Ya, dalam konteks kita ya, pada akhirnya kita harus melihat orang yang belum percaya ini bukan sebagai musuh yang mesti dikalahkan, tapi jiwa yang mesti dimenangkan ya, Pak Sadal. Ya. Makanya sampai kata itu. Nah, oke. Itu sih paling. Ini silakan kalau ada pertanyaan tentang waktu dan juga talenta, silakan bertanya di live Q&A ini. I think I love your sermon kemarin. Personally gue suka dan banyak take out yang gue bisa ambil ya, banyak take away yang gue bisa ambil dan I love it. Dan saya berharap teman-teman yang sudah selesai, saya tahu ini bukan minggu, tapi nonton sermon itu nggak perlu sepenuhnya minggu kok, Senin atau Selasa, karena mampir ke YouTube channel kami ya, ada di situ. Soalnya bangun orang, kalau membangun diri itu nggak cuma minggu, itu loh poinnya loh. Karena masalah kayak sekarang, berarti kalau minggu itu bisa membangun diri. Oke, minggu udah saya dengar sermon. Enggak. Menurut saya sih dengar sermon apalagi yang inspirasi dan punya dampak ini, harusnya kamu dengar bukan cuma di hari minggu, tapi hari karena ya kayak atlet ya, Pastor Ale. Iya, latihan bukan berarti karena besok tanding doang, rohani latihan. Iya. Enggak. Bisa kapan aja gitu. Kita tuh nggak berbuah mungkin gara-gara itu kali ya, cuma jagonya kuatnya hari Minggu doang. Gini, nggak usah jadi pendeta ya, jadi atlet aja kalau latihan hari Minggu doang itu nggak ada gunanya.
Ya tuh kayak pelajar misalnya sekolah, besok ulangan baru hari ini belajar gitu. Jadi sepanjang Iya, hari nggak pernah belajar kalau nggak ada ulangan kan sayang juga. Maksudnya iya, itu Nek. kan pembuang-buangan waktu dan talenta. Bukan Ya, waktu betul. ya, ya, ya. Jadi Exactly. ya memang kekristenan sejati itu memang membangun kehidupan, membangun habit yang membawa kita lebih dekat ke Kristus, membangun habit yang membuat kita lebih align sama kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan ya ini, kamu hidup seperti atlet, talentamu Ya, Tuhan kasih, betul. waktu batas. Nah, Ya. saya tuh coba teman-teman sekarang kita perlu ingat, mungkin banyak orang pikir emang hidup saya terbatas apa enggak ya? Hidup saya ini sia-siain apa enggak? Hmm. Ada satu pertanyaan zaman dulu yang bikin satu mikir, apa hidup gue ini sia-sia apa enggak, Pak Sakris? Hmm. Ada yang gini ke gue, kalau besok lu Hmm. mati di dalam sukacita dan sejahtera, perlu mati dalam penyesalan. Wow. Itu Ya, bikin gue kayak, hah, iya juga. that's Gue udah what, ngapain aja kan kita. gue Langsung ngapain kita aja? bertanya. Ya, ya, ya. Akhirnya itu Exactly. memaksa gue untuk It's good. go dig inside siapa diri gue sebenarnya, dan berkata pada waktu itu kalau ditanya, gue kok bisa mati, gue nyesel deh. Di situ langsung mikir, berarti hidup gue nih masih banyak yang gue sia-siain nih. Iya, iya, iya. Orang kalau nggak menyanyiakan hidupnya pasti nggak akan Masih orang berakhir dalam penyesalan. Exactly. tuh Tapi nggak kemarin nyanyi. juga gue kutip sedikit ya, Pastor. Mungkin berapa orang yang ngerasa timing gue udah lewat. Apalagi kayak atlet itu kan ada momennya, ada masa jayanya, bahkan masa masa baktinya dia untuk klub atau manapun gitu ya, klubnya dia berlabuh kalau dia main sepak bola atau basket. Dan mungkin sebagai atlet karirnya gitu ya, ada momennya gitu. Maka berapa orang ngerasa mungkin udah waktu gue udah lewat. Tapi gini, dalam kaitannya ini, dalam kaitannya sebagai anak-anak Tuhan, selama ya kita kutip sahabat kita ya, almarhum Radit, eh, dia bilang kalau Tuhan masih kasih koma, jangan dikasih titik gitu. At the end of day, kalau lu masih bangun hari ini, walaupun dengan berbagai penyesalan karena waduh dulu pas gue masih kuat, masih muda, suwe banget kenapa gue sia-siain gitu kan. Sekarang tapi masih hidup, artinya Tuhan tuh masih kasih kesempatan untuk lu belajar mulai manfaatin dengan baik nih waktu yang sisa. Ya, makanya dalam bahasanya bahasa suratnya ke satu kota di tempat yang lain, jemaat tempat yang lain, Rasul Paulus bilang, Rasul Petrus yang mengatakan, manfaatkanlah waktu yang sisa ini, ya bukan untuk kembali foya-foya dan konyol kayak kemarin, tapi manfaatkan dengan baik dan hiduplah sebagai hamba Tuhan. Jadi, dan ini jadi satu satu pengingat juga, dan almarhum sahabat kita Radit adalah contoh yang baik ya. Apa artinya walaupun hidupnya lebih dari setengah disia-siakan gitu, tapi sisanya setelah dia bertobat sungguh-sungguh benar-benar dia pure pakai buat Tuhan. Dan buat gue itu yang inspiratif dan mesti ditiru gitu loh. Jadi bukan tentang apa yang udah, berapa banyak yang udah berlalu kita hidup dalam penyesalan, tapi berapa yang masih ada nih ke depan, hari-hari ke depannya, waktu-waktu ke depan kita manfaatin dengan baik, dan dan menolak untuk hidup dalam penyesalan, karena penyesalan juga buang-buang waktu, Pastor. Ngomong waktu, Kerap kali, betul. maksudnya Ya, saya percaya bahwa masa lalu itu harus dipelajari, bukan disesali. exactly. Dan Ya udah kejadian, ya, ya, kita ya, ya, belajar, maksudnya betul, bahwa betul, oh, betul. jadi gini, Dan harusnya jadi kayak pecut untuk kita lebih lebih menghargai waktu dan memanfaatkan apa yang Tuhan percayakan sama kita ya, bakat talenta kita kembangin sungguh-sungguh gitu. nah ini saya sempat belajar kemarin, Pak Chris. To make mistake is human, but to learn from mistake is godly. Ya. To make mistake is human, but to learn from mistake is godly. Itu Ya. sesuatu yang Tuhan hargai. Ya. Kenapa? Karena kemarin berapa kali orang-orang yang nyanyi panjang umurnya lupa bahwa sebenarnya pada mereka nyanyi panjang umur, hidup mereka berkurang sebenarnya. Berkurang. Hidupnya panjangnya lagi berkurang. Ya, panjangnya berkurang. Semakin pendek justru karena kan Ya, berlalu ya, time is running out. jadi memang Exactly. kita harus makanya ada satu kata yang saya lagi renungin banget setiap beberapa minggu ini, yaitu alignment. Alignment itu ada kayak seperti lu mengarahkan kembali. Jadi hidup lu yang bengkok, lu arahkan kembali ke arah yang benar. Dalam konteks ini kita mengarahkan kembali ke kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Nah, untuk mengarahkan itu memang tingkat kesulitannya beda-beda. ibarat keran air tuh ya, mau diarahkan tuh ya, mau ke air panas, kadang ada yang keran yang cepet dibelokin bisa langsung panas tuh. Tapi ada yang karatannya dibelokin tuh agak lama, agak berat. Ini sebenarnya bukan soal lama atau enggak, isunya apakah kamu dedikasi hidupmu untuk align sama Tuhan mau. Jadi isunya tuh memang ada yang lebih berat dari yang lain. Itu kenyataannya memang begitu. Untuk align kehendak Tuhan dia harus mikir banyak gitu hidupnya. Jadi mungkin karena ada tanggung jawab banyak dan dia harus kerja dan udah kerjain nggak bisa mikir kehendak Tuhan lah. Tapi saat dia berusaha, hatinya berusaha di align, berusaha diarahkan sama Tuhan, Tuhan hargain. Dan walaupun memang
takes time, memang lambat, tapi itu menurut gue perjalanan tidak akan pernah disesali. It's Ya, never, tidak pernah menyesal untuk kita bisa, tidak pernah ada penyesalan bagi orang yang mau rela align hidupnya dengan ya, kepercayaan. ya. Belum pernah ya. Kita belum pernah ketemu orang yang menyesal dia bertobat ya, Pastor Ale. Mm-mm. Belum pernah. Biasanya Belum menyesal pernah. karena dia nggak bertobat. Iya, exactly. Ya, ya, Karena ya, ya. pertobatan itu baik bukan cuma secara teologi atau secara spiritual ya, Hmm, tapi secara dunia nyata juga baik sih ya. Kamu betul. orang bertobat itu ya itu untuk kebaikan dia sendiri sebenarnya. Ya. Gue sekali-kali selalu bilang mau bertobat atau enggak, Tuhan tetap Tuhan. Maksudnya Tuhan Mhm. tidak terbiasa dengan Nggak kamu bertobat. berpengaruh sama pengabdian kita. Dia tetap Tuhan. Jadi kalau kita yang nggak ikutin dia, kita yang rugi sebenarnya. Jadi ya udahlah, maksudnya lu bertobat ya, kamu tahu bahwa ini sesuatu yang baik, kamu align kembali, bertobat kembali ke jalan yang benar gitu. So itu tidak pernah ada penyesalan di situ. Nah, ini ada Sip. beberapa Pertanyaan. note sobat. Mari, Ya. gimana kita bisa konsisten bekerja sedangkan kita selalu dianggap nggak bisa achieve target? Hmm, menarik. Eh, Konsisten gini. Untuk bisa achieve target tentunya dibutuhkan konsistensi justru. Iya. Ya kan? Kalau kita udah konsisten dan ternyata nggak achieve target juga, berarti ya kayaknya emang bukan di situ bidang kita. Kayaknya Hmm. kalau menurut saya. Ya kan kita udah melakukan terbaik. Emang bukan di situ dalam tanda kutip kalau bahasa dunia itu emang rezekinya bukan di situ. Hmm. Ya, bisa jadi di tempat lain lah kita harusnya bekerja atau kerja di satu bidang yang emang targetnya itu kita tentuin sendiri. Hmm. Kan sekarang kan semua dipermudah ya. Kayak misalnya pekerjaan yang paling umum sekarang deh, misalnya pekerjaan sampingan paling umum ojek online misalnya. Itu kan targetnya kita yang tentuin sendiri dalam satu hari segini. Kalau udah segini, aduh, udah malam, udahlah gue pulang istirahat atau gue sikat terus. Kan itu kan balik ke kitanya tuh. Jadi kalau emang udah justru hasil dari konsistensi justru. Jadi gini, jangan sampai konsistensi kita itu bergantung dari pencapaian. Hmm. Itu namanya kita taruh hidup kita tuh digantungin di perasaan yang berubah-ubah. Jadi kalau lagi achieve terus kita senang jadi konsisten. Justru sebaliknya, konsisten itulah yang menghasilkan justru Hasil. achieve mencapai targetnya itu. Kalau kita nggak konsisten nggak bisa nyampe pasti. Hmm. Kita belajar dari teman kita yang mencapai target, kita akan lihat dia konsisten. Tiap hari pasti ada satu orang yang mungkin Ya, misal prospek. contoh agen asuransi, satu orang ada di prospek pasti minimal. Dia pasti kayak gitu. Jadi mau dia lagi mood, lagi nggak mood, mau goal, mau enggak, dia akan terus konsisten. Setiap saat, sehari minimal 2, satu sehari minimal 3. Dan itulah yang membuat dia mencapai target sekarang mungkin di posisi yang udah bagus. Karena justru konsistensi itu diperlukan. Dan konsistensi sangat berkaitan dengan gini loh. Kemarin yang gue bagiin juga di khotbah kemarin adalah kalau kita menyadari bahwa kita bukan pemilik, tapi Hmm. kita pengelola, kita akan melakukan yang terbaik. Karena tahu ini bukan punya kita nggak bisa sembarangan. Jadi nggak akan membiarkan perasaan ya, atau euforia atau apa namanya hype mempengaruhi kita, mempengaruhi konsistensi kita. Kita akan konsisten karena gini, kalau si 323 bilang apa? Eh, Apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi konsistensi kita berasal dari situ. Kita tahu ini nih buat Tuhan. Tuhan, aku memberikan yang terbaik, bagian saya berusaha, berdoa, bagian kau memberkati. Karena mencapai target itu kan bagian dari berkat. Jadi itu bukan urusan kita sebenarnya. Betul. Bagian kita tuh mengerjakan yang terbaik karena gini, apa hasil nggak pernah mengkhianati proses, Hmm. ya kan? Pasti akan sesuai dengan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai kalau bahasa kita juga sering pakai kata itu. Jadi konsistensi hendaknya nggak tergantung dari perasaan atau mood atau bahkan ya tadi kita ngerasa gagal atau berhasil, biar kita dikenal sebagai orang yang konsisten, yang setia. Bahasa Alkitabnya untuk konsisten tuh namanya setia. Iya. Setia tuh artinya ya, pokoknya begitu aja, nggak pernah berubah, nggak pernah turun atau tambah. Ini tapi gimana Pak Sarah kalau menurut Pak Sarah sendiri tentang Setuju belum sih. achieve target? Eh, apa namanya? Kalau nggak pernah mencapai target, ya memang kita harus lihat lagi maksudnya. Work ethic kita seperti apa? Apa konsistennya di mata kita doang? Atau jadi orang-orang nggak nganggap kita konsisten sebenarnya? Kan Exactly. bisa juga. Bisa Kita juga. gede banget. It's really possible. Cuma maksudnya kalau misalnya memang kamu beneran sudah konsisten atau enggak, tapi memang belum menghasilkan, ya mungkin itu yang kita sebut bukan rezekinya ya. Mungkin Ya, kamu perlu lihat, perhatiin cara kamu hidup lagi, dan sambil kamu berdoa, apakah ini pekerjaan cocok bagi saya. Karena setiap pekerjaan memang requirement-nya memang beda-beda sih. Ya, I betul. hope itu bisa bikin kamu berpikir ya, maksudnya ya. Ya, ya. Nah, ini ada pertanyaan yang lain. Ini apa yang harus dilakukan
lakukan ketika terjebak kesan di masalah sementara waktu terus berjalan? Nggak ada yang hidup di masa lalu. Iya. Semuanya Dan udah pada berjalan semua. Jadi kalau kita terjebak di kesalahan masa lalu sebenarnya itu. Ya nggak ada, orang bilang, ada pepatah yang bilang, ya kita juga udah tahu jawabannya kan. Nggak ada masa depan di masa lalu. Dalam artian, ya kita juga udah tahu namanya juga masa lalu. Nah, artinya apa? Ya lu jangan ditinggal di situ, karena udah nggak ada tinggal di situ. Kan gitu. Ya, ya. Jadi hendaknya yang tadi Pastor El ingetin juga, itu yang Pastor Adit juga selalu bilang, masa lalu, kesalahan di masa lalu itu bukan untuk disesali atau dilupakan, tapi untuk dipelajari. Sehingga kita bisa lebih bijak dan nggak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya, satu-satunya mesti diingat di masa lalu adalah baikkan. dari kesalahan adalah kita harus belajar dari itu, gitu loh. Dan nggak ada yang perlu diingat karena yang di belakangan kita nggak bisa kita rubah ya. Tapi yang bisa kita rubah adalah yang sekarang, dan perubahan sekarang menentukan nanti arah ke depannya. Gitu. Kalau aku sih itu doang sih biasanya. Iya. Karena semua orang pasti pernah buat kesalahan, cuman few learn from them, ya kan? Semua orang pernah bikin kesalahan, tapi nggak banyak yang belajar dari kesalahan, dan itu sedih sebenarnya. Jadi cuma sedikit sekedar menyesali yang bikin orang jadi parno, ya kan, jadi takut salah, akhirnya nggak pernah bikin apa-apa, ya kan. Mendingan jangan takut salah. Orang yang nggak pernah mencoba, emang nggak akan pernah salah juga. Kalau orang benar belajar dari kesalahan ya, dia tidak akan merasa terintimidasi. Dia tidak, karena dia menyadari akhirnya kesalahan dia mengajarkannya sesuatu. Kalau misalnya terus di masa lalu, saya curiga bahwa dengan segala hormat, ini orang kayak belum belajar gitu maksudnya. Saya berdoa supaya kamu belajar, supaya kamu lihat, karena kunci kamu keluar dari penyesalan adalah hanya kalau masa lalu kamu pelajarin sebaik-baiknya. Ya. Dan mensyukuri masa kini yang Tuhan percayakan. Karena pada akhirnya kita masih hidup ini kan artinya ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kan. Dan membangun masa depan dengan keputusan yang benar hari ini. Ya kenyataan bahwa Tuhan masih percayakan kehidupan gitu. Kita masih hidup, masih bangun, masih ada, bahkan beberapa masih kerja. Right? Ada beberapa orang yang bikin kesalahan terus dipecat dari kerjaannya. Tapi ada yang masih kerja di situ. Artinya kan bosnya pun masih kasih kesempatan. Dan biar kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik gitu. Karena penyesalan sekali lagi cuma buang-buang waktu. Dan akhirnya bikin orang jadi trauma untuk memulai, malas mulai lagi karena takut gagal. Kegagalan sebenarnya adalah ketika kita takut memulai karena ketakutan kegagalan itu. Pada akhirnya mending lebih progresif orang yang memulai melakukan sesuatu, mencoba dan salah, daripada nggak pernah salah karena nggak pernah nyoba apa-apa, nggak pernah mulai juga. Itu kan penyia-nyiaan dari hidup ya. Jadi biar masa lalu jadi kesalahan di masa lalu jadi sebuah pelajaran berharga dan membantu kita untuk lebih lagi menghargai kesempatan yang ada dan nggak buat kesalahan yang sama. Ya itu sih paling dari aku. Ini pertanyaannya mirip nih. Apa saya masih bersalah dan berdosa kan terjebak dosa perselingkuhan dan sebagainya. Saya sangat menyesal dan merasa kotor. Ada Saya sangat menyesal, merasa kotor, Pastor. Tolong doa bantu saya, Pastor. Saya sangat menyesal ke yang orang saya kasih merasakan kotor dan buruk. Terima kasih. Oke, kami doakan. We'll pray for you. Ya, Oke. Ya. Dan menyadari bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita ya. Semua kita pernah bikin kesalahan, mungkin nggak sefatal perselingkuhan, tapi tetap banyak yang fatal juga. Tapi kalau Tuhan masih bangunin kita, ada kesempatan bagi kita, mungkin nggak ada kesempatan, khususnya dalam perselingkuhan ya, mungkin nggak ada kesempatan dari orang yang kita katanya kasih kita selingkuhi kemarin, kan gitu. Karena pada akhirnya perselingkuhan itu kan suatu keputusan sadar, bukan kita hilaf atau enggak, itu sebuah keputusan sadar. Jadi kita harus menerima kenyataan kalau emang dia akhirnya nggak bisa memaafkan, nggak bisa menerima kembali. Ya kita harus membangun kehidupan tanpa dia, tapi bukan tanpa Tuhan, kan gitu. Jadi akhirnya jangan ngerasa bahwa oh ini hukuman Tuhan nih, makanya dia nggak ngampunin gua. Loh, bukan, itu konsekuensi standar. Itu bukan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan nanti disimpannya dia buat hari terakhir. Ya, yang sekarang justru ada berkat Tuhan, makanya lu masih hidup, masih ada sekarang. Coba lebih appreciate dan hargai mereka yang masih ada di sekelilingmu. Ya mungkin pasanganmu nggak bisa terima, tapi engkau masih punya keluargamu, masih punya teman-teman terdekatmu, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan. Hargai mereka, syukuri mereka, layani mereka. Dan itu jadi satu pemanfaatan kesempatan kedua yang terbaik ya. Kita hidup dalam pertobatan. Pertobatan adalah penyesalan yang dibuktikan. Kalau cuma sekedar nyesel
tapi nggak bertobat, ya berarti kita nggak sungguh-sungguh menyesal. Ya, ya. Mari. Pasal gimana kita agar konsisten dengan diri sendiri tanpa mengingat masa lalu. Pertanyaannya seputar-seputar ini terus ya. Pastor El mungkin bisa speak. Oke, saya akan pelan-pelan ya. Gini ya, masa lalu tuh nggak bisa dilupain. Dia hanya bisa dipelajarin. Kalau memang kamu bikin kasus besar banget, mana bisa lupa gitu. Ya, Memang ingat. ya, Tapi justru karena kamu ingat, belajar dari situ. Kalau ditanya juga saya sampai kita punya masa lalu. pasti. Saya Penyesalan pernah. bisa bisa banget hidup dalam penyesalan sebenarnya. Iya, Ya, kita pernah melakukan banyak hal bodoh juga kok dan menyakitkan dan sebagainya. Tapi ya. kami terus hidup dalam masalah ke penyesalan ya. Kami nggak sampai di sini. Nggak sampai di Yang sini. bikin Betul. bertahan hanyalah karena kepercayaan kami bahwa Tuhan ini belum selesai dengan kami. Ya, Tuhan Tuhan belum mengampuni selesai dengan kita, kami. dia masih mengasihi kita, dan dia somehow masih Dan mempercayakan hal-hal dalam hidup kita sekarang ya. nah itu sih. Jadi pengharapan saya adalah karena Tuhan itu Tuhan yang belum selesai dengan saya, dan saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, dan saya tahu bahwa Tuhan itu uh, God of second chances. God of second chance. Dan perenungan saya selalu gini, kalau GPS aja bisa ngampunin kalau kita salah jalan, apalagi Tuhan lebih. Iya. Itu aja sih Salah maksudnya. belok aja dia Salah belok, ngarahin lagi tetap. apalagi Tuhan gitu. Saya sih itu aja sih. Makanya itu yang keberanian untuk tetap, kalau istilah Ibrani 4 ayat 16 bilang berlari menuju tahta kasih karunia. Ya. Untuk mendapatkan pertolongan pada Tolongan, waktunya. Dia Tuhan yang menolong ya. Teman-teman mesti ingat itu. Dan kayaknya problem kita tentang masa lalu ini sangat berkaitan dengan betapa kita benar-benar merenungkan gak sih pengorbanan Kristus tuh. Yesus matinya kan di masa lalu. 2000 tahun yang lalu loh. Sebelum lo lahir. Tapi apa imbasnya masih buat saat ini. Jadi gini, benar apa yang dibilang di kitab Perjanjian Lama, salah satu nabi bilang nggak ada yang baik di masa lalu gitu. Hendaknya kita nggak usah ingat-ingat masa lalu. Di masa lalu yang mesti lu nggak bisa move on atau nggak pernah bisa lupakan adalah pengorbanan Kristus. Karena apa yang dia lakukan di masa lalu itulah yang buat kita punya sekarang dan bahkan masa depan yang gilang gemilang. Kita punya masa depan di dalam Kristus, selalu ada harapan dan masa depan itu ya. There's hope for us. Dan sekali lagi semua pernah bikin salah, tapi ucapan syukur akan pengampunan yang Tuhan berikan akan terlihat dari pemanfaatan waktu dan semua yang masih dipercayakan ya. Karena ada beberapa yang masih dipercayakan yang kemarin pun gue overwhelmed in tears karena gue menyadari gue nih ini gue nggak layak dipercayain segini banyak gitu. Tapi somehow gue yang penuh kesalahan di masa lalu, yang bahkan suka gambar dirinya udah rusak, gue suka ngelihat diri gue nggak seberharga yang Tuhan lihat gitu. Tapi kepercayaan yang Tuhan berikan makin kesini makin banyak gitu, gue makin dibuat kagum dan akhirnya mesti terima kenyataan bahwa dia udah ngampunin gue. Ya dia udah ngampunin gue dan somehow dia percaya ini tuh ya. Quotes Pastor L salah satu yang berkati gue ya. Kita harus berani percaya bahwa entah gimana Tuhan tuh percaya juga sama kita. Gitu. Itu mungkin salah satu yang paling mind blowing ya. Gile. Emang kita pun menyadari kita nggak layak dipercaya, tapi somehow dia percaya sama kita. Iya, juga sebenarnya sih kalau ditanya sih. Tapi ya memang ya kita harus menghargai keputusan dia untuk mempercayai kita. Itu aja sih. Dan we need to believe him. Ya kan kita hidup karena percaya kan, bukan karena melihat. Dan biar kesempatan yang Tuhan masih kasih ini jadi sebuah pengingat bahwa Tuhan ini sekali lagi God of second chances. Dia ini Tuhan atas kesempatan kedua. Dan kalau dia masih kasih kesempatan itu ya ayo manfaatkan dengan baik dan dengan semangat, bukan dengan penyesalan dan kesedihan yang berlarut-larut yang malah bikin kita jadi nggak produktif ya, Pastor. Karena itu bisa bikin kita nggak produktif tuh, penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan harus memicu kita untuk lebih lagi bertobat dan berusaha lebih baik. Harusnya ke sana arahnya gitu. Ya. Nice. Beautiful. Masih ada beberapa sih, tapi muternya gitu. Nah, itu lagi ya. Dengan hal yang sama. Gimana memulai dengan Tuhan lagi pas terlalu jauh dari Tuhan karena penuh. Beli buku gue. Judulnya Startup, memulai kembali bersama dengan Tuhan. Right? Cari di gereja juga ada, kalau mampir ada
few eksemplar di sana, ada di YouTube. Coba akun IG-nya sahabat kami, namanya Cari Kesini. Itu nama akun IG-nya, lu bisa cari bukunya. Bukunya kecil, karena itu step-step untuk memulai kembali bersama dengan Tuhan. Kalau nggak punya duit, bisa mampir YouTube channel kami, New One International Church. Ada satu seri judulnya Startup. Dan bisa dengerin tuh, ada 4 khotbah. Ya, dan itu cara memulai kembali bersama dengan Tuhan. So, mampir-mampir YouTube channel kami. Kalau bisa beli buku, buku yang gue terbit tahun 2017, oke juga. Dan ini mudah-mudahan bisa helpful. Itu sih, Pak. Ya. Tapi ini Nah, gini, penuh dengan tekanan nih, ini menarik nih, Pastor. ya. Sudah terlalu jauh dari Tuhan karena penuh dengan tekanan. Gini, tekanan hidup bukan berarti kita jauh dari Tuhan, by the way. Iya. Selama Jadi kita hidup pasti ada tekanannya, akan ada pressure, akan ada tanggung jawab, akan ada tuntutan, pasti ada. Walaupun kita udah istilahnya udah bertobat, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ini nggak berkurang itu. Ya, gimana Pastor? Lanjut, sorry, tadi lu mau ngomong sesuatu. gimana ya? Mengapa kita mengukur iman kita hanya dari perasaan kita ya? Apa yang menimpa kita kadang dari situ malah. Itu seakan-akan juga. gini, iman kita kok di perasaan kita ya. Itu jadi perenungan saya pas dari lama. Kenapa banyak menggantungkan iman mereka di perasaan mereka gitu, bahkan kita mengasumsikan Tuhan karena apa yang menimpa kita. Tuhan itu baik kalau semua baik-baik saja. Ketika ada yang nggak baik-baik saja, berarti dia lagi jahat, lagi sentimen, lagi kesel, lagi marah, lagi ninggalin gue. Kok kayaknya nggak adil aja gitu rasanya. Kalau Tuhan diperlakukan seperti itu. Seakan-akan iya nggak adil, dan seakan-akan kayaknya itu gini. Soalnya saya baca gini, kalau kita mengandalkan feeling kita, seakan-akan Tuhan itu pembohong. Wow. Itu loh. Seakan-akan kita Tuhan itu pembohong, bahwa mana Tuhan, mana janjimu, saya nggak ngerasain kamu, saya sih nggak akan seberani itu. Gini Pak, the reason kenapa walaupun saya sampai detik ini saya percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan dekat dengan saya, ada karena nomor satu, saya nggak berani ngatain dia pembohong. Jadi gini, karena dia bukan manusia yang bisa berdusta, right? Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta ya. Kita kan juga pasti ngalamin, dan rasanya kita tuh kosong, kita merasa Tuhan nggak deket, kita bisa merasakan hal itu, perasaan itu bisa ada, cuma kita tidak langsung ambil kesimpulan bahwa Tuhan nggak deket. Kita jangan ambil kesimpulan memfitnah dia bahwa dia tinggalin kita. Iya. Karena dia nggak pernah tinggalin kita. Memakai feeling itu he never leave us. Itu keren tuh. Stop, bagi saya teman-teman orang Kristen yang lagi follow di sini, menurut saya please stop lah, berhenti fitnah Tuhan lah. Please lah, maksudnya. Kamu fitnah Sang Gembala Agung tuh menurut saya tuh saya nggak bisa terima gitu, karena saya aja gini, kita perasaan bisa naik turun, kita memang kadang mood berubah-ubah, betul. Feeling come and go, cuma saya tidak akan berani ngambil kesimpulan seberani itu bahwa karena saya merasa jauh maka Tuhan tinggalin saya, karena firman Tuhan bilang I will never leave nor forsake. Be with you till the end of time. Come on, do you believe him? If you believe him, berarti perasaan lu nggak boleh dipercaya, gitu loh. Jadi tolonglah teman-teman lah, please lah, you udah besar, udah punya Instagram, stop lah, maksudnya mau fitnah begitulah. Untung dia Tuhan, bukan manusia. Kalau kamu udah kena undang-undang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Untung dia bukan manusia. Ya malam ini kalau ada momen yang bisa lu pakai, lu minta maaf sama Tuhan buat selama ini lu memfitnah dia, karena dia tetap baik, apapun yang terjadi, God is good all the time. And all the time God is good. He never leave you. Yes. He is a good God. He is a very good God. Saya ngomong berkali-kali, my Lord is a good God no matter how I feel. Apapun perasaan saya, dia tetap baik. Perasaan soalnya gini, perasaan tuh bisa banyak berubah. Kita lagi capek aja bisa perasaannya bete, bisa merasa Tuhan jauh. Padahal itu iya, karena kita lagi bad mood aja. Jadi ya itulah. Mari. Faith over feelings. Nah ini, apakah Tuhan bisa muak sama orang lakuin dosa yang sama berkali-kali berulang-ulang dengan sengaja? Kalau dia muak, kayaknya udah kena azab. Kenyataannya otak gue selalu gitu, kenyataan lu masih dibangunin pagi ini. Gue selalu gitu sih idenya. Dia bisa muak nggak? Bisa, cuman kayaknya dia panjang sabarnya lebih panjang dari yang lu berani percaya deh. Ya kan? The Lord is graceful, slow to anger, rich in mercy. Itu bahasa Inggris bilang gitu.
Tuhan tuh, waduh, panjang sabarnya, nggak kira-kira. Dan Dan biar kesabaran itu yang mesti lu syukuri dan manfaatkan dengan baik. Ya, 2 Petrus 3 bilang gini, jangan kamu menganggap kesabaran Tuhan sebagai kelalaian. hmm. Karena tapi sebenarnya karena dia sabar terhadap Sabar kamu, terhadap kamu dan nggak menghendaki satu pun binasa. ternyata melainkan bertobat. Nah, Exactly. so, that's the heart of God. Ya, Dia sabar sama kamu, dan kamu, menurut saya, kita harus belajar percaya apa yang firman Tuhan bilang lebih dari perasaan kita. Sampai kapanpun, itu saya akan ulang-ulang gitu ya, terus. Karena our ya, ya, feeling itu tuh bisa dipengaruhi banyak hal. Aduh, gini lagi. ya, 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 please, ya, ya. stop. Faith over feelings. Ya, coba baca yang dari kemarin banyak yang DM gue dengan keluhan yang hampir sama. Yang ngerasa begini, ngerasa begitu. Gue gini ngerasa bersalah banget, Artan gini gini segala macam. Tuhan, mas sayang gak ya, Tuhan ngampunin gue ya, Tuhan udah muak kali sama gue ya kak. Gue bilang coba lu baca Alkitab yang bener deh. Kalau baca Alkitab yang bener, kesimpulan lu gak akan ke situ. Iya kan, kesel kan, maksud kayak ini nih. Gue mikirnya Gak kayak, apa-apa, tapi inilah makanya kita ada di sosial media untuk siapapun yang lagi ngerasa seperti itu tuh kita tuntun untuk ayo baca Alkitab yuk, iya, ikut pendalaman Alkitab yuk, ayo baca ikut kalau di gerejanya ada komsel ikut deh gitu biar lu nggak tenggelam dengan asumsi lo atau perasaan lo atau penilaian lo yang kerap kali yang tadi kita bahas adalah sebuah fitnah khususnya kepada Tuhan iya. dan Jadi biar kita diuntungkan dari teman-teman di sekeliling kita. Yuk. kadang gue merasa menyayangkan. Keselnya bukan kesel kayak pengen nombok, tapi kesel Kan, kayak menyayangkan. Kamu nih, ya. maksudnya, Why? Dan gitu, why? pengen ngomong gitu ya. Why? Coba apa namanya? Kenapa lu problemnya di sini, maksudnya? Lu baca Alkitab nggak sih? Itu I honestly that's how I feel. Maksudnya menyayangkan, maksudnya kayak Ya. kamu berpuluh-puluh tahun, kamu tuh imanmu dibangun atas dasar apa? Itu aja sih Ya, di kecuali lu petobat baru ya. Buat gue kalau petobat baru sangat gue baru mengerti. Lu baru kalau understand. Kristen udah dari kecil, udah lebih di atas 10 tahun Kristennya, maksud gue ya Iya. coba Alkitabnya dibaca yang lengkap deh. Oh, Kalau lu baca Alkitab lengkap, lu akan nyampe kepada kesimpulan yang bukan yang itu. bukan asumsi dan fitnahan terhadap Tuhan, gak mungkin. Lu akan baca Alkitab dan menyadari ya Tuhan tuh baik. Apapun yang terjadi, kayak miskin, sakit, sehat, susah, senang, dia tuh tetap baik sama gue. Ya, dan itu hasil dari iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya coba deh jam baca Alkitab dibanyakin, terus pertanyaan-pertanyaannya jangan diabaikan. Coba ditanyain, ini kayak gini maksudnya gimana? Atau kalau saya ngerasa gini bener apa enggak? Kita akan kasih lebih banyak ayat karena iman timbul dari situ. Yang bisa bikin kita bisa mengalahkan perasaan kita adalah iman. Faith over feelings, iman. Mengatasi perasaan. Jadi biar imannya itu yang diberi makan, imannya itu yang ditambahkan. Dan itu timbul cuma bisa dari baca Alkitab. Ya, dari hidup dalam firman dan doa. Dan ini bukan suatu tips yang sok rohani atau klise, tapi coba dilakukan deh. Saya yakin orang yang hidup dalam doa dan baca kitab suci doa tiap hari pasti nggak akan sampai ke kesimpulan yang tadi. Kesimpulannya enggak tentang Tuhan gitu loh, nggak mungkin. Gitu. Gue baca Alkitab cukup terlambat, Pastor L, di usia 24. Padahal dari lahir tuh Kristen. Gue mulai umur 24 aja. Sekarang tahun ini gue 39. Jadi pendeta loh. Gitu ya. Berapa kita udah 10 tahun lebih ikut Tuhan Yesus, Kristen gitu. Tapi masih di situ-situ aja tuh aneh. Berarti bacanya nih ada problem dalam pembacaannya gitu. Antara males-malesan, jarang-jarang, atau bahkan nggak pernah. Atau ya tadi bacanya asal. Karena kalau mungkin bener-bener pasti mungkin Niwan perlu imannya bikin how to read the Bible sih kayaknya ya. I don't know, maybe. Tapi gue sering banget bagiin itu. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 cukup cukup jelas Hmm. tips untuk baca Alkitab. Ya gimana hidup kudus, terus gimana cara baca Alkitab dan memperlakukan firman Tuhan yang kita terima. 911 sorry 119 911 Mazmur. Itu gue bilangnya my 911 verse. Ketika gue mulai terconsumed by my feelings dan mulai berasumsi tentang Tuhan, gue langsung buka ayat itu. Gue bilang enggak. Ini pasti ada yang ngaco nih. Nggak mungkin Tuhan kayak gini. Ini pasti perasaan gue doang. My 911 verse gue pasti ke situ. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. That's how we need to read the Bible. Mungkin bisa bikin classes atau 1-2 sermon about that. We'll see. Ya. Ya. So, teman-teman, please, kami ngobrol ini bukan untuk apa-apa, because we Ya.
care about your spiritual journey. Kami peduli dengan perjalanan dengan Tuhan. Dan kadang saya personal menyayangkan, dan saya kadang sekali lagi nggak ada rasa pengen menghakimi, cuma mungkin ini yang Paulus pikirin, bahwa seharusnya ditinjau dari waktu kamu tuh sudah seperti guru. Kamu sudah ngajar. Tapi kamu sudah dewasa, kamu udah makan keras, tapi sekarang kamu cuma maunya susu doang gitu maksudnya. Jadi saya berharap bahwa firman ini kamu benar-benar pegang serius, dan kamu akan lihat bahwa Tuhan itu, kalau kamu baca benar, Tuhan tuh, saya nggak tahu mereka baca kitab dari mana, tapi semua orang baca firman Tuhan ini berusaha objektif pasti akan melihat Tuhan yang baik sih. He will be good God who never gives up on us, dan grace itu jadi sesuatu yang real di hati dan pikiran kamu, bahwa sekali ya, itu sih. Oke. Ada lagi Pastor? Ada yang atau warna sari? Oh, ini ada waktu. Ada sekilas beda jauh tapi masih nyambung nih. Gimana menurut Pastor di dunia malam? Mungkin dia ngerasa bahwa misalnya dia habis dengar khotbah itu soal waktu dan talenta, dia ngerasa kalau gue di dunia malam gimana ya? Tapi kok maksudnya kerja di dunia malam apa shift malam sih? Kok shift malam sih saya bisa ngerti sih. Malam nggak ada problem, gue rasa kerja di dunia malam sih gimana sih maksudnya? Klub gitu. Kalau lu kerjanya nggak melakukan dosa, nggak ada problem harusnya. Kayak misalnya gini, teman gue bertanya, kalau gue jadi keamanan, security di klub gimana Kak? Ya nggak ada problem. Asal lu juga nggak mabok, ya kan? Lu nggak main cewek. Kalau lu cuma kerja jadi petugas keamanan, walaupun itu dunia malam, nggak ada problem kan? Ya misal lu jadi barista misalnya, atau bartender misalnya. Bartender kan bisa mabok, bisa enggak. Kalau lurus-lurus aja, ya lu cuma ngeracik minuman yang dipesan orang, nggak ada masalah menurut gue. Kan balik lagi, ngapain misalnya, bahkan gue punya teman DJ. Ya dulunya begajulan hidupnya, tapi pas udah ikut Tuhan, dia tetap DJ. Tapi nggak ada masalah. Dia nggak mabok lagi sekarang. Ada Dia hidupnya lurus, family man, right? Dan tapi memang kerjanya malam. Tapi gini, dia cara ngaturnya adalah, kalau di jam normal dia, malamnya dia misalnya on, karena emang itu kerjaannya, dia pasang lagu dan segala macam. Dia imbangi dengan istirahat yang baik, dan kalau dia lagi di rumah ya dia milik keluarganya gitu loh. Ya mirip kayak pendeta juga lah, at the end of the day. Bukan di mana kita bekerja, tapi kita ngapain di situ. Dan idenya begitu sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu jadi barista, gini, orang barista itu kalau kamu ngeliat dari sudut pandang barista sebenarnya ladang paling besar. Kenapa? Ya, orang banyak yang curhat. Banyak orang curhat. Exactly. Jadi sampai kalau menguasai teknik konseling, gue rasa mesti ikut powerful banget. Yoi. Orang bisa dari mabok-mabokan jadi nggak jadi, bisa tadinya mau ninggalin istrinya untuk main gila, akhirnya nggak jadi gara-gara ngobrol sama lo. Ada kesempatan-kesempatan sebenarnya di tempat-tempat seperti itu. Gue percaya somehow ya, ini di luar konteks, tapi gue tetap percaya ini inti kekristenan. Terang itu paling diperlukan justru di tempat yang gelap sebenarnya. Oh, Gimana caranya kita hidup sebagai anak-anak terang nih, nggak perlu alergi sama yang seperti itu, tempat-tempat yang gelap, karena justru di situ terang paling diperluin. Ya, tapi pastikan kita benar-benar berakar di sang terang itu sendiri, yaitu Yesus ya. Kalau nggak kita kebawa nanti, dulunya ngaco atau dulunya benar, pas kerja di situ malah jadi ngaco. Bisa juga kalau dasarnya nggak solid, kebawa jangkar, bahaya. Itu sih lebih ke sana ya. Satu pertanyaan lagi deh. Ini sebenarnya masih ada sisa nih. Ini ada sambungan sebentar. Nomor 1 kita lihat dulu, Pastor. Saya memang baru mulai kembali hidup berjalan dengan Tuhan dan rindu sahabat-sahabat sekitar merasakan. Terus apa tadi itu? Apa yang Pastor bilang, mau jiwa-jiwa harus dimenangkan. Tapi kalau ada rasa nggak enak, takut mereka tersinggung. Dan saya suka bingung memulai dari mana. Dia baru bertobat, ikut sungguh-sungguh sama Tuhan, dan dia rindu teman-temannya bisa ngerasain itu. Cuman gimana dia mau mulai dari mana? Karena takut mereka tersinggung. Gini, kebenaran yang paling bagus pertama itu harus dihidupi. Itu namanya kita jadi saksi. Nah, if they like what they see, baru kesaksian berikutnya adalah dalam bentuk kata-kata. Karena Injil itu kan berita ya. Berita kan harus dikatakan, gitu loh. Tapi kita mulai dengan perubahan hidup kita dulu. Ya, if they like what they see, kalau mereka suka apa yang mereka lihat, they will hear what we say. Mereka akan dengar apa yang kita bilang, gitu loh. Jadi pertama, hubungan yang dipulihkan sama Tuhan harus menghasilkan perubahan hidup. Dari sana itu jadi intro yang baik. Kalau mereka kagum melihat hidup kita,
terinspirasi melihat hidup kita, kita punya platform, punya kesempatan untuk ngomong tentang jalan kebenaran dan hidup ini. Takut tersinggung itu kerap kali jadi sebuah asumsi dan menunjukkan kerap kali itu keegoisan kita. Ya banyak kali kita lebih takut kita ditolak daripada kita mikirin mereka mesti nerima Yesus. Akhirnya kita bukan takut mereka nolak Yesus, tapi takut mereka nolak kita. Dan itu jadi struggle pribadi gue juga dulu. Gue lebih takut ditolak. Padahal kan harusnya yang mereka tolak atau terima kan Yesus, bukan kita. Gitu. Jadi jangan ketakutan itu harus aku yakin nggak perlu ada sih sebenarnya. Ya karena mereka akan dengerin kita kok. Kalau emang hidup kita misal contoh gini, pernikahan gue sama istri dianggap untuk umur kami cukup inspirasional. Ya, karena teman-teman seangkatan gue banyak yang bercerai. Ya. Jadi akhirnya kami punya anugerah itu yang bisa jadi platform bagi kami untuk bicara. Karena mereka jadi dengerin kita. Karena penasaran, kok lu bisa ya bro? Maksudnya, lu taat beragama, gue juga taat beragama. Kan gitu. Lu hormat orang tua, terinspirasi orang tua lu, gue juga. Tapi kok lu bisa bangun pernikahan yang bertahan, tapi gue kok enggak ya? Dan dari situ ketika mereka bertanya, gue akan kasih tips. Dan tips gue yang nggak bisa jauh dari akarnya. Akarnya adalah Yesus kan gitu. Gue bilang, ya mungkin jawaban gue akan terdengar terlalu kristenisasi buat lo, tapi nggak bisa dipungkiri. It's all gara-gara Yesus nih. Kita tetap bertahan sampai hari ini gitu. Tapi it's painful ya. Itu sakit loh. Orang, lu pengen bangun keluarga yang happy, tiba-tiba lu cerai, dan lu lihat teman lu kok berhasil. It is painful. Maksudnya kayak gue pernah di mana. Ya, padahal sebenarnya kita juga nggak sempurna banget sebenarnya. Tapi memang kasih Kristus adalah modal yang pengikat yang mempersatukan. Ya. Dan dari Yesus juga kan kita belajar apa artinya pengampunan, apa artinya belajar percaya lagi, apa artinya memberikan kesempatan kedua, apa artinya bersabar, mengalah. Semua kita belajar dari Yesus, melayani, merendahkan diri. Right? Dan semakin kita tua, kita akan menyadari bahwa mencintai pasangan kita sebenarnya itu isu teologis. Karena akan ada waktu dia makin sulit dicintai, orang makin tua kan makin ajaib soalnya kan. Semoga kita bentuknya berubah dan tingkah laku juga ya. Lakunya berubah. Semoga makin senggol bacok. Di situ gue merasa bahwa pada dasarnya mengasihi itu memang lebih dari apapun, is a theological issue. You mengasihi simply because God loves you. Mengasihi kita. Exactly. Ya. Nanti akan ada waktunya kayaknya perasaan-perasaan kita itu juga akan udah berubah aja gitu. Memang kita grow old dan ya udah. Perasaan digantikan dengan ucapan syukur. Ya. Ini udah selesai. Karena kita berdoa aja kan. Kita mau doain buat siapa, Mr. Chris? Kita doain buat teman-teman yang masih hidup dalam perasaan kali ini ya. Ya, khususnya akan kesalahan di masa lalu. Pasal boleh? Let's pray. Ya. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang bermasalah dengan waktu mereka dan bagaimana mereka handle kesalahan mereka dan bagaimana mereka handle masa lalu mereka, bahwa beberapa dari mereka punya penyesalan yang nggak berhenti-berhenti. Kami berdoa biarlah di kehidupan ini Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun, biarlah cinta-Mu atas mereka turun, dan biarlah ada kelegaan yang mampu melampaui segala akal, membungkus hati mereka dan membuat mereka berani melakukan apa yang baik. Tapi kami juga berdoa biarlah Kau berikan mereka iluminasi atas firman-Mu sehingga mereka bukan cuma sekedar melihat, bukan cuma sekedar mengandalkan perasaan mereka, tapi mereka juga melihat dan memilih untuk mempercayai firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih cinta-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu beserta mereka. Dalam nama Yesus, amin. Bless you. Thank you everyone who joined. See you around.